Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu lagi pada mata kuliah pengantar psikologi Islam. Hari ini kita akan belajar bersama tentang metode dan pendekatan psikologi Islam. Hari ini Ibu akan mengenalkan beberapa cara mendekati ilmu psikologi Islam. Langsung saja kita mulai di slide pertama. Oh ya, teman-teman jangan lupa siapkan catatannya. Catatan akan Ibu minta nanti sebelum UTS dikumpulkan, tulis tangan yang rapi. Rangkuman poin-poinnya saja. Yang pertama, pengertian pendekatan psikologi Islam. Pendekatan adalah proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian masalah penelitian. Sedangkan psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang tingkah laku dan kehidupan psikis atau jiwani manusia dengan lingkungannya. Studi Islam adalah suatu usaha untuk mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan agama Islam. Jadi, pendekatan psikologi Islam adalah usaha untuk memperoleh sisi ilmiah dari aspek-aspek batin pengalaman keagamaan. Perkembangan historis pendekatan psikologi Islam ini begini ceritanya. Perkembangan psikologi Islam pada pertengahan abad 9, para sarjana Islam melakukan kajian tentang psikologi yang diilhami oleh ide-ide Al-Quran. Tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain mengusung aliran psikologi dengan pendekatan falsafati. Sederet tokoh tersebut sebenarnya lebih populer sebagai seorang filosof daripada seorang psikolog. Namun mereka juga pantas dikategorikan sebagai psikolog falsafati. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa masa itu belum ada pemisahan antara disiplin ilmu, di samping bahwa konsep-konsep mereka banyak berkaitan dengan diskursus psikologi seperti tentang jiwa, al-nafas atau al-ruh. Belum terdapat pengetahuan dan sumber referensi yang akurat untuk mengetahui secara pasti kapan agama diteliti secara psikologis. Walaupun demikian, jika kita melihat secara lebih detail, maka dalam aturan ajaran agama itu sendiri telah terkandung banyak tuntunan psikologis dari agama. Dalam sejarah keilmuan Islam, kajian tentang jiwa tidak seperti psikologi yang menekankan pada perilaku, tetapi jiwa dibahas dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, berkaitan dengan muncul berbagai nama seperti Abu Hamid Al-Ghazali, Robi'ah Al-Adawiyah, Abu Yazid, dan lain-lain ini. Psikologi didekati dengan pendekatan ilmu tasawuf. Di Indonesia, perkembangan psikologi agama dipelopori oleh Zakiyah Darujat. Ini setahu saya S1-nya Pendidikan Agama Islam, S2, S3 Psikologi di Mesir. Kemudian menjadi konselor di Kementerian Agama. Tokoh lain juga ada Jalaluddin Rahmat Jalaluddin dengan karyanya Psikologi Agama. Kita lanjutkan. Metode pendekatan psikologi Islam ini terbagi menjadi
beberapa metode psikologi Islam adalah seperangkat cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku manusia menurut Al-Quran dan Sunnah. Dalam psikologi Islam ada beberapa macam metode. Di antaranya, satu, metode perumusan psikologi Islam. Metode keyakinan, Ibu jelaskan. Dalam metode keyakinan, seseorang harus meyakini betul tentang kebenaran sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dengan asumsi dasar bahwa Allah adalah pencipta kehidupan yang mengetahui seluk-beluk dari makhluk ciptaannya. Inilah ciri khas psikologi Islam yang menempatkan wahyu di atas rasio. Wahyu di atas rasio. Pandangan seperti ini banyak mendapat sanggahan baik dari kalangan ilmuwan non-muslim maupun dari kalangan ilmuwan muslim sendiri. Mereka beranggapan bahwa wahyu dan ilmu adalah sesuatu yang berbeda penggunaannya dan tidak dapat dipersandingkan. Namun, banyak ilmuwan kontemporer yang menggunakan metode keyakinan sebagai salah satu metode dalam penelitian. Mereka menggunakan Al-Quran sebagai sumber pengetahuan. Kemudian poin B, metode integrasi dengan keyakinan rasional. Psikologi Islam berpandangan bahwa manusia harus menggunakan rasio secara optimal dengan menyadari keterbatasannya. Penggunaan akal ini sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Poin ketiga, metode otoritas menyandarkan kepercayaan kepada orang yang mempunyai banyak pengetahuan dalam bidang tertentu, seperti tafsir bi al-Maksur yang merujuk kepada penjelasan Rasulullah mengenai hadis-hadisnya, para sahabat, dan ulama. Psikologi Islam dapat melakukan hal itu untuk mengetahui realitas di balik alam nyata. Yang keempat adalah metode intuisi. Penggunaan kalbu dapat membantu untuk mengetahui apa yang ada di dalam diri manusia. Metode eksperimen spiritual ini memerlukan perlakuan tertentu secara rohani untuk mengetahui dampaknya. Sebenarnya peristiwa intuisi ini dapat teman-teman temui dalam kehidupan sehari-hari. Misal, lagi lewat di gang sempit pakai motor. Nanti hati itu akan main, oh ini bisa dilewati apa enggak ya? Jatuh apa enggak ya? Buntu apa enggak jalannya ya? Nah, itu termasuk intuisi. Kita lanjutkan metode selanjutnya yaitu pembangunan psikologi Islam. Ada metode pragmatis dan idealistik. Metode pragmatis adalah metode pengkajian dan pengembangan psikologi Islam yang lebih mengutamakan aspek praktis dan kegunaannya. Maksudnya, bangunan psikologi Islam dapat diadopsi dan ditransformasi dari kerangka teori-teori psikologi kontemporer yang telah mapan. Teori-teori tersebut dicarikan legalisasi dan justifikasinya dari Al-Quran dan hadis. Metode ini akan menghasilkan rumusan yang lazim disebut dengan psikologi Islami, bukan psikologi Islam. Nanti kita akan uraikan menjadi beberapa poin. Kita simak di halaman selanjutnya ya. Kemudian metode idealistik, yaitu metode yang lebih mengutamakan penggalian psikologi Islam dari ajaran Islam itu sendiri. Metode ini menggunakan pola deduktif dengan cara mengenali premis mayor sebagai postulasi yang digali dari Al-Quran dan hadis. Konstruksi premis mayor ini dijadikan sebagai
kebenaran universal yang dijadikan kerangka acuan penggalian premis minornya. Melalui metode ini terciptalah apa yang disebut psikologi Islam. Kemudian metode penelitian dalam psikologi Islam ada metode deskriptif. Metode deskriptif yang digunakan dalam metode ilmiah adalah observasi, riset, korelasi, kuesioner, dan wawancara. Kemudian metode eksperimental adalah metode ilmiah yang digunakan untuk melihat sebab akibat dengan prosedur kerja yang berhubungan dengan variabel independen dan variabel dependen. Metode observasi dan eksperimen pernah dilakukan oleh Malik Badri. Mereka ketika melakukan studi banding antara proses tafakur dengan hukum-hukum alam dalam beliau bertafakur. Ini ilmuwan dari Malaysia. Seingat saya pernah ikut seminarnya di UMS. Salah satu tokoh pencetus psikologi Islam juga. Kemudian ada fenomenologi. Metode ini sangat tepat untuk meneliti objek yang mengarah kepada kondisi dan pengalaman rohani. Penelitian ini terkait dengan peristiwa, kejadian, pengalaman baik dalam perkataan ataupun fakta. Kebenaran fakta bersifat praktis, bukan proporsional. Kemudian yang keempat adalah korelasional, yaitu riset identifikasi hubungan prediktif antara dua variabel, mengungkap perbedaan alat ukur yang digunakan berbentuk alat tes atau skala. Korelasi berarti tentang hubungan. Kemudian macam-macam pendekatan psikologi Islam. Yang ini tadi ditinjau dari metode penelitiannya ya. Kita lanjut. Terdapat pendekatan agama dalam aspek psikologis, pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari pengalaman seseorang berdasarkan tingkatan atau kategori tertentu. Kemudian pendekatan fungsional, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mempelajari bagaimana agama dapat berfungsi atau berpengaruh terhadap tingkah laku hidup individu dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, pendekatan psikoanalisis, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan tentang pengaruh agama dalam kepribadian seseorang dan hubungannya dengan penyakit-penyakit jiwa. Nah, kita lanjutkan lagi. Berbeda dengan pembagian pendekatan di atas, metode pragmatis akan menghasilkan 8 pola. Di buku lain mungkin teman-teman akan menemukan ada yang menghasilkan 6 pola, 5 pola. Ini Ibu rangkumkan dari seminar yang Ibu peroleh. Ibu itu menemukan 8 metode. Nah, metodenya seperti ini. Ada objektifikasi, kritik teori, rekonstruksi teori, verifikasi, komparasi, komplementasi, similarisasi, paralelisasi. Sebentar Ibu break dulu, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan kembali. Yang pertama, objektifikasi. Objektifikasi adalah proses mentransformasikan pandangan-pandangan yang normatif menjadi pandangan yang objektif atau menjadi teori yang dapat diukur. Oleh banyak kalangan, apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis dipandang sebagai sesuatu yang normatif. Isi Al-Quran, kalau hendak dijadikan teori harus mengalami transformasi. Dalam hal ini, langkah yang perlu dilakukan adalah meneorikan apa yang dianggap benar, apa yang harus dilakukan manusia. Misalnya sabar, syukur, tawadhu, tawakal, dan sebagainya.
Nah, ini konstruk teorinya ketika kita teori pertama tadi tentang objektifikasi. Jadi ketika ikhlas itu ya semata-mata hanya mengharap keridhaan Allah seperti itu. Ini juga ada teori lain lagi yaitu tentang syukur. Syukur ini di psikologi murni juga diteliti, di agama juga ada. Syukur yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah, syukur kepada manusia yaitu hablum minanas dengan mengucapkan terima kasih. Kemudian poin kedua yaitu metode kritik teori, menggunakan cara pandang Al-Quran untuk mengkritisi teori-teori yang berkembang dalam khasanah sains modern. Kritik teori sangat penting untuk menghidupkan tradisi ilmiah. Tujuan kritik teori adalah untuk mengoreksi kesalahan cara pandang tertentu. Misalnya menggunakan Al-Quran untuk membedah pandangan psikoanalisis tentang sifat asal manusia. Manusia itu kalau di pandangan Islam lebih mulia daripada sekedar ini ya, teman-teman. Jadi yang membuat sesuatu yang hidup itu bukan hanya ini, tapi kita dari Allah, hidup untuk Allah dan kembali kepada Allah. Bukan hanya berputar di ini ya. Kita lanjutkan. Teori yang ketiga, rekonstruksi teori. Merumuskan teori psikologi Islam tentang jiwa dan perilaku dengan menggabungkan berbagai konsep, baik dari Islam, sains barat maupun budaya lokal, dengan meletakkan konsep Islam sebagai fondasi utama. Penggabungan dapat di level teori, contoh jenis-jenis mimpi. Kalau di agama kan ada mimpi yang bersifat ilham. Kalau di psikologi ada macam-macam gelombang otak yang berefek ke mimpi. Nanti itu bisa dikombinasikan. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat konstruknya, mimpi menurut Freud dan mimpi menurut spiritual Islam. Nanti ini ada babnya tersendiri di semester 5 di psikologi profetik. Ini juga ada konstruk ikhlas ketika dikombinasikan dengan teori barat. Ikhlas adalah niat yang murni semata-mata mengharap penerimaan dari Tuhan dalam melakukan suatu perbuatan tanpa menyekutukan Tuhan dengan yang lain. Ikhlas merupakan suatu kondisi mental yang berkaitan dengan proses berideologi sebagai hamba Tuhan. Seperti ini ya. Kemudian proses menghasilkan teorinya, penelitian, hipotesis, menghasilkan teori. Ini juga bisa dibalik, teori dulu diteliti dengan hipotesis, kemudian menghasilkan teori baru, teorinya diterima atau ditolak, seperti itu. Ini akan berputar di 3 level ini. Kemudian yang keempat adalah metode verifikasi. Suatu usaha membuktikan kebenaran suatu teori dan hasil penelitian sains modern atau konvensional dengan menggunakan Al-Quran, Al-Hadis, Hasanah pemikiran Islam. Perspektif Quranik digunakan untuk menguji secara nalar apakah teori atau hasil penelitian dapat diterima atau sesuai oleh cara pandang Islam. Misalnya teori religiusitas yang terdiri atas 5 dimensi. Kemudian di pandangan Islam juga punya dimensi ini. Ini
dicocokkan, verifikasi, cocok-cocokan. Seperti ini, konstruk religiusitas, ritual, pengetahuan agama, ideologi, pengalaman beragama, konsekuensional. Kemudian di Islam, religiusitas itu dipahami sebagai ibadah, ilmu agama, akidah, ihsan, dan akhlak. Nah, punya 5 konsep juga. Oh, sama ya, tapi hanya bahasanya saja yang berbeda. Kemudian komparasi. Komparasi adalah membandingkan konsep Islam dan konsep sains konvensional mengenai gejala-gejala yang sama. Eksistensi kedua pandangan tetap diakui, namun belum berlangsung integrasi. Misalnya membandingkan konstruk teori kebersyukuran, gratitude, antara Islam dan sains Barat. Nah, seperti ini. Kalau di sains Barat seperti ini, di Islam seperti ini. Syukur di dalam hati, syukur dengan lisan, syukur dengan perbuatan. Nah, ini ada ekspresi ketika bersyukur seperti apa, perasaan ketika bersyukur seperti apa, penghargaan ketika kita sedang bersyukur itu seperti apa. Komparasi ini penjelasannya dari aspek kebersyukuran tadi. Kemudian bisa juga komparasi ini kita terapkan di apa ya, soal lain. Misal tentang perkembangan manusia. Sekuler itu punya pranatal, bayi, anak-anak awal, anak-anak pertengahan, remaja, dewasa awal, tengah, akhir, dan lansia. Kalau di Islam itu punya ini, pralahir, kanak-kanak, tamyiz, amrod, taklif, futuh, dan lansia. Seperti itu. Bisa kita komparasikan. Memasuki metode yang keenam, komplementasi, usaha untuk membuat konsep Islam dan konsep sains sekuler atau konvensional saling mengisi, tetapi dua pandangan masih memiliki eksistensinya masing-masing. Nah, misalnya ini, ketika kita menghadapi sakit itu kita ada zikir. Kalau di psikologi murni, sains modern, konvensional itu ada mindfulness. Mindfulness itu ya menerima keadaan diri sendiri, hidup di masa ini, tidak terbelenggu pada masa lalu maupun masa depan. Kita terima hidup ini apa adanya dulu. Itu mindfulness. Kita di sini dan saat ini. Kalau zikir ini ya banyak-banyak mengingat Allah. Itu bisa untuk saling melengkapi mindfulness dan zikir. Kemudian similarisasi, menyamakan konsep-konsep yang berasal dari Al-Quran, sains barat, dan budaya lokal sekalipun kadang belum tentu sama. M. Dawam Raharjo memandang sama antara ID dengan nafas, ego dengan nafsu lawamah, superego dengan nafsu mutmainah. Strategi ini bisa dipakai bagi pemula, namun kurang direkomendasikan bagi yang serius mengkaji sains atau psikologi Islam. Ini kasus lain juga jika digunakan untuk mengkaji metode similarisasi. Yang kedelapan, paralelisasi, menganggap paralel konsep yang bersumber dari Islam, sains konvensional, dan budaya lokal dikarenakan kemiripan konotasi namun tidak mengidentikan satu sama lain. Misalnya ilham dan inspirasi, fatonah dan kecerdasan, sabar dan resiliensi, fasya atau keji dengan agresi, sodakoh dan sebagainya. Strategi ini lebih dipandang lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada similarisasi. Kemudian metode idealistik meliputi 3 aspek pendekatan dalam pengembangan psikologi Islam.
Pendekatan skriptualistik bisa di pause ya, nanti dibaca sendiri. Ini pendekatan falsafati, di pause, baca sendiri. Pendekatan sufistik atau tasawuf, kemudian pendekatan elektis. Demikian paparan dari Ibu. Sekiranya ada yang belum dimengerti, kita diskusikan di kelas nggih. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.